Siapa yang tidak kagum dengan kapal-kapal besar yang mengarungi samudera? Dari kapal kargo raksasa, kapal penumpang mewah, hingga kapal perang yang gagah perkasa, semuanya menggambarkan betapa manusia mampu menaklukkan lautan dengan teknologi. Tapi tahukah kalian, tidak semua proyek pembuatan kapal berakhir sukses. Dalam sejarah, ada banyak proyek kapal yang terbengkalai, sebagian karena masalah keuangan, sebagian lagi karena perang, perubahan zaman, bahkan keputusan politik. Nah, kali ini kita akan membahas 10 proyek pembuatan kapal yang akhirnya terbengkalai, mulai dari kapal mewah yang tak pernah berlayar, hingga kapal perang yang dibiarkan berkarat di galangan. SS United States, Sang Ratu Samudra yang terlupakan. Pada awal tahun 1950-an, dunia sedang berada di puncak persaingan maritim. Amerika Serikat ingin menunjukkan dominasinya di lautan, bukan hanya lewat kekuatan militer, tetapi juga lewat simbol kemewahan. Dari ambisi inilah lahir sebuah kapal laut megah bernama SS United States, yang kemudian dijuluki The Big U atau Sang Ratu Samudra. SS United States dibangun oleh perusahaan Newport News Shipbuilding, dengan desain arsitek legendaris William Francis Gibbs. Kapal ini resmi diluncurkan pada tahun 1952, dan menjadi kapal penumpang tercepat serta terbesar yang pernah dibuat di Amerika. Dibekali teknologi mutakhir, struktur utamanya terbuat dari aluminium agar lebih ringan dan tahan api, sebuah inovasi yang sangat revolusioner pada masanya. Fungsinya bukan hanya untuk pelayaran mewah. Secara diam-diam, pemerintah Amerika merancang kapal ini agar bisa dialihfungsikan menjadi kapal pengangkut pasukan jika terjadi perang. Dengan mesin turbin uap bertenaga besar, SS United States mampu mencapai kecepatan lebih dari 38 knot, hampir 70 km per jam di lautan, rekor yang membuatnya menyabet gelar kapal penumpang tercepat di dunia, rekor yang hingga kini belum pernah dikalahkan. Di masa kejayaannya, SS United States adalah simbol kemewahan sejati. Kapal ini bisa menampung lebih dari 2.000 penumpang dengan fasilitas yang sangat mewah untuk ukuran tahun 50-an. Dari ruang dansa yang luas, restoran bergaya elegan, hingga kabin pribadi berstandar tinggi. Orang-orang kaya, artis Hollywood, hingga tokoh-tokoh politik dunia pernah merasakan kemegahan pelayaran di atasnya. Namun, seiring berkembangnya transportasi udara, masa keemasan kapal penumpang mulai meredup. Pada tahun 1969, SS United States berhenti beroperasi secara komersial. Sejak saat itu, Sang Ratu Samudra perlahan terlupakan. Selama puluhan tahun, kapal ini berpindah tangan dari satu pemilik ke pemilik lain, bahkan sempat hampir dibongkar untuk dijual sebagai besi tua. Kini, SS United States masih berdiri, atau lebih tepatnya, masih terapung, di pelabuhan Philadelphia, Amerika Serikat. Tubuh megahnya sudah keropos dimakan waktu, catnya memudar, dan interior mewahnya telah lama dilucuti. Namun, bagi banyak orang, kapal ini bukan sekadar besi tua. Ia adalah ikon sejarah, simbol kejayaan maritim Amerika, dan saksi bisu masa lalu ketika kapal laut adalah ratu sejati samudra. Hingga saat ini, berbagai organisasi dan pencinta sejarah terus berusaha menyelamatkan SS United States, dengan harapan suatu hari kapal megah ini bisa dipulihkan dan berdiri kembali sebagai museum atau tempat bersejarah. SS United States mungkin telah terlupakan oleh zaman, tapi ia tetap dikenang sebagai legenda laut, sebuah mahakarya teknik yang pernah membuat dunia berdecak kagum. Kapal pesiar raksasa yang tak pernah jadi. Sebuah kapal pesiar raksasa, panjangnya hampir 342 meter, dengan kapasitas penumpang lebih dari 9.000 orang, menjadikannya salah satu kapal pesiar terbesar yang pernah direncanakan di dunia. Inilah Global Dream 2, sebuah proyek ambisius yang sayangnya berakhir tragis sebelum sempat berlayar. Kapal ini awalnya dipesan oleh Dream Cruises, anak perusahaan dari Genting Hong Kong, yang ingin menghadirkan pengalaman wisata laut paling megah untuk pasar Asia. Dengan fasilitas mewah, taman hiburan, hingga wahana roller coaster di atas laut,
Global Dream 2 digadang-gadang akan menjadi kota terapung paling futuristik. Namun, perjalanan pembangunannya tidak berjalan mulus. Krisis keuangan melanda perusahaan induknya, apalagi ditambah dengan hantaman pandemi, yang membuat industri pelayaran terhenti total. Pada tahun 2022, Dream Cruises bangkrut, dan pembangunan Global Dream 2 pun mandek. Yang lebih menyedihkan, Global Dream 2 bahkan belum sempat keluar dari galangan kapal di Jerman. Kapal megah itu hanya tinggal setengah jadi, rangkanya terbengkalai, dan akhirnya masuk daftar lelang pembongkaran. Tidak ada investor yang berani mengambil risiko untuk melanjutkannya, karena biaya operasional kapal sebesar ini terlampau tinggi. The World Discoverer, kapal ekspedisi yang terjebak selamanya. Sebuah kapal megah yang dirancang khusus untuk menjelajah samudra, menembus perairan paling terpencil, hingga membawa para penumpangnya menemukan dunia-dunia baru. Kapal itu bernama The World Discoverer, sebuah kapal ekspedisi mewah yang dibangun di Jerman pada tahun 1974. Dengan panjang lebih dari 87 meter, kapal ini bukan sekadar kapal pesiar biasa. Ia didesain untuk menghadapi perairan ekstrim, bahkan lautan kutub, dengan lambung baja yang diperkuat agar mampu menembus bongkahan es. Selama bertahun-tahun, The World Discoverer menjadi salah satu kapal ekspedisi paling terkenal di dunia. Ia membawa para petualang, peneliti, hingga wisatawan kaya berlayar ke tempat-tempat yang jarang dijamah manusia, dari Antartika, Alaska, hingga kepulauan terpencil di Pasifik. Banyak yang menyebutnya sebagai jendela menuju dunia yang belum pernah ditemukan. Namun, perjalanan panjangnya terhenti secara tragis. Pada tanggal 29 April tahun 2000, saat berlayar di sekitar Kepulauan Solomon, kapal ini menabrak karang besar di Teluk Roderick Bay. Benturan itu merobek lambung kapal hingga membuatnya miring parah. Untungnya, seluruh penumpang dan awak berhasil dievakuasi dengan selamat oleh kapal feri lokal. Tidak ada korban jiwa, namun kapal itu ditinggalkan begitu saja. Sejak hari itu, The World Discoverer tak pernah lagi berlayar. Ia terdampar, miring ke satu sisi, setengah tenggelam, seakan menjadi monumen bisu tentang sebuah perjalanan yang tak pernah tuntas. Lambung kapalnya yang berkarat kini menjadi pemandangan ikonik di Roderick Bay. Bagi sebagian orang, itu adalah simbol kegagalan, tapi bagi yang lain, ia adalah saksi bisu dari semangat eksplorasi manusia. USS Kentucky, kapal perang yang tidak pernah selesai. Sebuah kapal perang raksasa yang dibangun dengan ambisi besar, namun tak pernah sekalipun merasakan pertempuran. Inilah kisah USS Kentucky BB-66, salah satu kapal perang kelas Iowa yang justru berakhir sebagai proyek setengah jalan. Dibangun pada masa Perang Dunia II, Kentucky direncanakan menjadi kapal tempur dengan senjata utama meriam kaliber 16 inci yang mampu melontarkan peluru seberat hampir 1 ton sejauh lebih dari 30 km. Kapal ini didesain untuk menjadi simbol kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat, sekaligus tandingan bagi armada besar Jepang saat itu. Namun, perjalanan Kentucky tidak pernah tuntas. Saat proses pembangunan sedang berlangsung, situasi perang berubah. Teknologi militer mulai beralih ke kapal induk dan pesawat tempur sebagai tulang punggung pertempuran laut. Akibatnya, pembangunan Kentucky melambat, bahkan sempat berhenti total. Setelah perang berakhir, nasib Kentucky makin suram. Bagian lambungnya sempat digunakan sebagai cadangan suku cadang untuk kapal lain, bahkan pernah dipertimbangkan untuk dijadikan kapal peluncur rudal. Tapi rencana itu tak pernah benar-benar terwujud. Pada akhirnya, Kentucky hanya menjadi kerangka baja besar yang mangkrak di galangan, hingga akhirnya dibongkar dan dijual sebagai besi tua. Kisah USS Kentucky menjadi pengingat bahwa dalam sejarah militer, tak semua proyek megah berakhir sesuai rencana. Kadang, sebuah kapal raksasa yang dibangun dengan penuh ambisi justru berakhir sebagai kapal perang yang tidak pernah selesai.
Kapal induk Soviet Ulyanovsk, raksasa yang tak pernah lahir. Sebuah kapal induk raksasa, begitu besar dan kuat, yang dirancang untuk menyaingi bahkan menandingi kapal induk Amerika Serikat kelas Nimitz. Inilah Ulyanovsk, proyek ambisius Uni Soviet yang sayangnya, tidak pernah lahir ke lautan. Pada akhir era Perang Dingin, Soviet menyadari bahwa kekuatan laut mereka kalah unggul dibanding armada AS. Mereka memang punya kapal induk kelas Kiev, tapi ukurannya terbatas dan tidak mampu mengoperasikan pesawat tempur sayap tetap sekelas F-14 atau F-A-18 milik Amerika. Maka pada pertengahan 1980-an, lahirlah rencana pembangunan kapal induk nuklir pertama Soviet, Ulyanovsk, dengan bobot 85.000 ton, panjang 320 meter, dan mampu membawa lebih dari 60 pesawat. Desainnya menggabungkan dua dunia, sistem peluncuran ski jam khas Soviet untuk jet tempur Su-33, sekaligus katapult ala Amerika untuk meluncurkan pesawat berat seperti pesawat peringatan dini AWACS. Dengan reaktor nuklir ganda, kapal ini mampu berlayar tanpa batasan jarak, menjadikannya simbol supremasi laut yang ingin dicapai Uni Soviet. Tahun 1988, pembangunan dimulai di galangan kapal laut hitam, Nikolaev. Lambung kapal raksasa mulai terbentuk, baja demi baja disusun, dan rencana besar Soviet seakan segera menjadi nyata. Namun, sejarah berkata lain. Hanya 20% pembangunan yang selesai ketika badai besar politik melanda. Uni Soviet runtuh pada 1991, dan dengan itu, proyek ambisius ini ikut terkubur. Pada 1992, dengan kondisi ekonomi kacau, lambung Ulyanovsk yang baru setengah jadi dipotong-potong dan dijual sebagai besi tua. Raksasa yang seharusnya menjadi penantang dominasi laut Amerika, akhirnya lenyap sebelum sempat merasakan air laut. Hari ini, Ulyanovsk hanya tinggal nama dalam catatan sejarah, simbol dari ambisi besar yang kandas di tengah gejolak politik. Ia dijuluki, raksasa yang tak pernah lahir, sebuah pengingat bahwa bahkan mimpi terbesar pun bisa hancur, jika negara yang mendukungnya ikut runtuh. Costa Concordia, dari kapal mewah ke bangkai berkarat. Sebuah kapal pesiar raksasa yang dulu menjadi simbol kemewahan, kini hanya tinggal bangkai besi yang berkarat. Itulah kisah kelam Costa Concordia. Diluncurkan pada tahun 2005, kapal ini adalah salah satu kebanggaan armada Costa Cruises. Dengan panjang lebih dari 290 meter dan kapasitas lebih dari 4.200 penumpang, Costa Concordia menawarkan fasilitas layaknya kota terapung, kolam renang megah, restoran mewah, teater, hingga kasino. Ribuan wisatawan pernah merasakan sensasi berlayar penuh glamor di atasnya. Namun, segalanya berubah pada malam tanggal 13 Januari tahun 2012. Kapal yang seharusnya berlayar dengan aman di Laut Mediterania justru menabrak karang di dekat Pulau Giglio, Italia. Tabrakan itu merobek lambung kapal sepanjang 53 meter, membuat air laut masuk dengan cepat. Dalam hitungan menit, Costa Concordia mulai miring dan akhirnya tergeletak di perairan dangkal. Malam yang seharusnya penuh hiburan berubah menjadi kepanikan. Proses evakuasi pun kacau, dan tragisnya, 32 orang kehilangan nyawa. Insiden ini menimbulkan kehebohan dunia. Sang kapten, Francisco Cetino, mendapat sorotan tajam karena dianggap lalai. Ia terbukti membawa kapal terlalu dekat ke pantai hanya demi sebuah salut atau penghormatan. Akhirnya, Cetino dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Setelah karam, Costa Concordia menjadi bangkai raksasa yang mencoreng wajah industri pelayaran. Dibutuhkan operasi penyelamatan terbesar dalam sejarah maritim untuk mengangkat kapal ini kembali ke posisi tegak. Proses itu memakan waktu lebih dari 2 tahun, melibatkan ribuan pekerja, teknologi canggih, dan biaya miliaran dolar. Pada tahun 2014, kapal yang sudah rusak parah itu akhirnya ditarik ke pelabuhan Genoa untuk dibongkar. Dari simbol kemewahan, Costa Concordia berakhir sebagai tumpukan besi berkarat, menjadi pengingat pahit bahwa kesombongan dan kelalaian di laut bisa membawa bencana besar. Kini,
Nama Costa Concordia tidak lagi dikenang sebagai kapal pesiar mewah, melainkan sebagai salah satu tragedi maritim paling memalukan di abad ke-21. SS Great Eastern, kapal yang terlalu besar untuk zamannya. Pada tahun 1858, dunia menyaksikan kelahiran salah satu keajaiban teknik yang belum pernah ada sebelumnya, SS Great Eastern. Dirancang oleh Isambard Kingdom Brunel, seorang insinyur jenius dari Inggris, kapal ini adalah yang terbesar di dunia pada masanya. Dengan panjang mencapai 211 meter dan dilengkapi lambung ganda yang revolusioner, kapal ini menjadi inspirasi besar bagi industri pembuatan kapal di masa depan. SS Great Eastern mampu mengangkut hingga 4.000 penumpang dalam satu perjalanan tanpa perlu mengisi bahan bakar ulang. Bayangkan, kapal ini dapat menempuh perjalanan panjang dari Inggris ke Australia, menjadikannya pelopor perjalanan laut jarak jauh yang efisien. Tidak hanya itu, SS Great Eastern adalah simbol kemajuan teknologi karena dilengkapi dengan 3 sistem propulsi sekaligus, layar, roda dayung, dan baling-baling skrup. Inovasi ini mengubah standar kapal laut di era tersebut. Namun, kisah kapal ini bukan hanya tentang teknologi. SS Great Eastern juga menjadi inspirasi dalam dunia sastra. Jules Verne, penulis visioner asal Prancis, menulis novelnya yang berjudul A Floating City, berdasarkan pengalamannya berlayar dengan kapal ini. Dalam cerita tersebut, Verne menggambarkan suasana megah dan penuh inovasi dari kapal raksasa ini, yang menyerupai kota terapung di tengah lautan luas. Meski megah, perjalanan SS Great Eastern tidak selalu mulus. Kapal ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesulitan finansial hingga kecelakaan selama masa operasionalnya. Namun, pengaruhnya terhadap sejarah maritim tetap abadi. Teknologi seperti lambung ganda yang pertama kali diperkenalkan oleh kapal ini kini menjadi standar keamanan dalam pembuatan kapal modern. SS Great Eastern adalah bukti bahwa keberanian untuk bermimpi besar dan menerobos batas teknologi dapat meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Sebagai kapal yang mendahului zamannya, ia tetap menjadi simbol kemajuan, inspirasi, dan inovasi hingga hari ini. Kapal Titanic II, impian yang tak pernah tercapai. Bayangkan, sebuah kapal raksasa yang ingin mengulang kembali kejayaan Titanic, namun dengan teknologi modern yang jauh lebih aman. Itulah mimpi di balik Titanic II, proyek ambisius dari miliarder Australia, Clive Palmer. Pada tahun 2012, ia mengumumkan rencana membangun replika Titanic dengan ukuran, desain, dan kemewahan yang hampir sama, namun dilengkapi standar keselamatan abad ke-21. Titanic II direncanakan menjadi simbol nostalgia sekaligus bukti kecanggihan modern. Interiornya dibuat semirip mungkin dengan Titanic asli, mulai dari tangga megah, ruang dansa, hingga kabin kelas 1 yang mewah. Rutenya pun dirancang untuk meniru perjalanan Titanic pada 1912, dari Inggris menuju New York. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek ini dipenuhi hambatan. Masalah pendanaan, perizinan, hingga keraguan publik membuat pembangunannya tak kunjung terrealisasi. Beberapa kali diumumkan akan berlayar, tetapi selalu ditunda tanpa kepastian. Kini, Titanic II lebih banyak dianggap sebagai mimpi besar yang tak pernah tercapai. Sebuah simbol bagaimana sejarah dan tragedi kadang terlalu berat untuk benar-benar dihidupkan kembali. Kapal pesiar Satoshi, kota terapung yang gagal. Sebuah kapal pesiar mewah, diubah menjadi kota terapung yang penuh impian. Itulah visi di balik kapal pesiar Satoshi. Pada tahun 2020, sebuah kelompok pengusaha kripto membeli kapal pesiar Pacific Dawn dari perusahaan Carnival Cruises, dengan mimpi menjadikannya hunian futuristik di tengah laut.
Kapal ini diganti namanya menjadi MS Satoshi, terinspirasi dari Satoshi Nakamoto, sosok misterius pencipta Bitcoin. Idenya terdengar luar biasa, ribuan orang bisa tinggal di atas kapal, menjalani kehidupan bebas pajak, dengan komunitas digital nomad, pengusaha, dan pecinta kripto. Satoshi diproyeksikan menjadi sistiding pertama di dunia, semacam negara terapung dengan hukum dan ekonomi sendiri. Namun, kenyataan jauh berbeda dari impian. Ketika rencana dijalankan, muncul masalah besar. Asuransi kapal ternyata tidak tersedia, karena tak ada perusahaan yang mau menanggung risiko kota terapung di tengah laut. Biaya perawatan dan operasional juga sangat tinggi, mencapai jutaan dolar per bulan. Ditambah lagi, regulasi maritim internasional membuat ide kebebasan penuh di laut lepas mustahil diwujudkan. Akhirnya, proyek Satoshi kandas sebelum benar-benar berlayar sebagai kota terapung. Kapal itu dijual kembali untuk di-scrap alias dibongkar di Bangladesh. Impian besar untuk menciptakan kota kripto di lautan pun berubah menjadi salah satu kisah kegagalan paling terkenal dalam sejarah kapal pesiar modern. Kapal Lenin, kapal pemecah es bertenaga nuklir pertama di dunia. Sebuah kapal raksasa yang sanggup menantang ganasnya lautan Arktik, memecah bongkahan es tebal yang menghalangi jalur pelayaran. Itulah Lenin, kapal pemecah es legendaris milik Uni Soviet yang diluncurkan pada tahun 1957. Lenin bukan kapal biasa, ia adalah kapal pemecah es bertenaga nuklir pertama di dunia, simbol kehebatan teknologi Soviet di era Perang Dingin. Dengan panjang lebih dari 130 meter dan bobot lebih dari 16.000 ton, Lenin memiliki reaktor nuklir yang mampu memberi tenaga luar biasa untuk menembus es setebal 3 meter. Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, kapal ini menjadi tulang punggung ekspedisi Soviet di Kutub Utara. Lenin tidak hanya membuka jalur pelayaran, tapi juga memastikan suplai barang ke wilayah-wilayah terpencil di Siberia yang terisolasi oleh lautan beku. Namun, perjalanan Lenin tak selalu mulus. Pada dekade 1960-an, kapal ini sempat mengalami kecelakaan nuklir yang membuat beberapa reaktornya harus diganti. Meski begitu, Lenin tetap menjadi ikon kekuatan maritim Soviet hingga akhirnya dipensiunkan pada tahun 1989. Hari ini, Lenin tidak lagi berlayar menembus es, melainkan berlabuh abadi di pelabuhan Murmansk, Rusia, sebagai sebuah museum. Di dalamnya, pengunjung bisa melihat ruang kendali, mesin reaktor, hingga kabin kru, yang seakan membekukan waktu dari era kejayaan Soviet. Lenin bukan sekadar kapal, melainkan monumen hidup dari ambisi manusia untuk menaklukkan alam dengan teknologi. Itulah 10 proyek kapal raksasa yang akhirnya terbengkalai. Setiap kapal punya kisahnya sendiri, penuh ambisi sekaligus pelajaran berharga. Jangan lupa like, subscribe, dan share, supaya kalian gak ketinggalan konten seru lainnya.